Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat menjelang jam istirahat perkantoran. Lalu lintas yang pertama kita lihat di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup ramai dan juga cenderung padat, terutama di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi. Masih mengalami perlambatan kecepatan di sana dikarenakan peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi hingga siang hari ini. Agar para pengendara dapat tetap bersabar, tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk jalur arteri arah sebaliknya dari arah Senayan maupun Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto nampak ramai lancar. Sementara untuk ruas tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang dan juga sebaliknya juga dalam keadaan cukup normal pada siang hari ini. Bagi Anda para pengendara, para pengguna jalan tol agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Untuk kendaraan pada siang hari ini juga nampak cukup padat. Kendaraan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura maupun lalu lintas dari Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Tuparef. Di masing-masing arahnya nampak cukup padat pada siang hari ini dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman dan juga mengingat cukup dekat dengan pusat perbelanjaan di mana banyaknya kendaraan keluar masuk dan juga para penyeberang jalan yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Untuk kendaraan secara umum nampak cukup lancar, baik untuk lalu lintas dari Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diwaspadai yaitu adanya kendaraan keluar masuk di sekitar kawasan tersebut dan juga aktivitas masyarakat agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman dikarenakan juga mengingat cukup banyak truk muatan barang yang melintasi di kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang dalam keadaan kondusif lancar. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami ucapkan apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan menurut info dari BMKG untuk kawasan Jabodetabek dan juga sekitarnya pada sore hingga malam hari nanti masih akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau terutama bagi Anda para pengendara sepeda motor saat hujan turun agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas serta menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Puluhan personel Polsek Muntilan, Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah gotong royong membersihkan Terminal Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai dukungan terhadap gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau gerakan Indonesia Asri. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Muntilan, AKP Abdul Muthohir, para personil menyapu, memungut sampah, memangkas rumput dan ranting pohon, hingga mengangkut sampah menggunakan mobil untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Kegiatan ini juga melibatkan petugas Dinas Perhubungan, tukang parkir, serta pengemudi ojek di sekitar Terminal Muntilan. Dengan penuh semangat, mereka membersihkan pelataran dan sudut-sudut terminal agar tampak bersih dan nyaman bagi masyarakat. Kami Polsek Muntilan melaksanakan kegiatan survei bersama di lingkungan fasilitas umum atau di tempat umum. Kali ini kita melaksanakan survei di Terminal Muntilan. Kita bergabung dengan personel di Terminal Muntilan dari Sub, dan kita nanti akan kita bersihkan daun-daun yang ada di sampah-sampah yang ada di terminal, nanti kita bersihkan. Hal ini dalam rangka kegiatan Polresta Magelang Asri, sehingga kita mengambil peran atau turut serta dalam pengelolaan atau kebersihan lingkungan. Harapan ke depan dengan adanya kegiatan ini kita bisa berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di fasilitas umum maupun di lingkungan kerja kita masing-masing. Karena setiap hari kita juga melaksanakan di tempat kerja kita di Mako Polsek Muntilan. Kapolsek Muntilan menyebut kegiatan ini bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan. Aksi serupa rutin digelar setiap pekan, dengan harapan fasilitas umum di wilayah Kecamatan Muntilan tetap terjaga kebersihannya. Dari Polsek Muntilan, Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dipimpin Kapolres Jember AKBP Bobi A. Condro Putra, personil menyisir trotoar sekitar Mako Polres hingga jalur menuju alun-alun Jember, termasuk area Satpa Sumbersari dan Gedung Bayangkara di Jalan PB Sudirman. Berikut laporan dari Brigpol Mardiani Frida, personil Humas Polres Jember. Pemirsa, saya melaporkan langsung dari kawasan pusat kota Jember. Semangat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, Polres Jember turun langsung menggelar aksi bersih-bersih sebagai dukungan terhadap Gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dipimpin oleh Kapolres Jember AKBP Bobi A. Condro Putra, personil menyisir trotoar sekitar Mako Jember hingga jalur menuju alun-alun Jember, termasuk area Satpa Sumbersari dan Gedung Bayangkara di Jalan PB Sudirman. Aksi ini menjadi bukti bahwa kepolisian tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan ruang publik. Kapolres menegaskan kegiatan ini merupakan dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dari Jember, Jawa Timur, Humas Polres Jember melaporkan. Pengabdian seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tak selalu terlihat di bawah sorot kamera. Di wilayah perbatasan NKRI, tepatnya Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Aibda Raja Faisal Musyawir menjalani pengabdian sunyi namun berdampak besar bagi kemanusiaan. Pria kelahiran Tarempa, Juli 1986 ini telah mengabdikan diri sebagai anggota Polri selama 21 tahun. Selain menjalankan tugas kepolisian sejak 2017, ia secara sukarela menjadi sopir mobil jenazah gratis bagi masyarakat. Baginya, menjadi polisi adalah profesi, sementara mengantar jenazah adalah panggilan hati. Aibda Raja Faisal dikenal luas oleh warga sebagai sosok yang selalu hadir ketika duka datang. Kapanpun diminta, ia siap mengantar jenazah dari RSUD Tarempa ke rumah duka, dari rumah duka ke pemakaman, maupun dari rumah ke rumah sakit. Tidak hanya jenazah yang memiliki keluarga, tetapi juga jenazah tanpa identitas serta dari kalangan non-muslim juga dilayaninya. Pengabdian kemanusiaan tersebut berawal dari kiprahnya di organisasi sosial pengurusan jenazah Babul Khairat yang bernaung di Masjid Nurul Ihsan Tarempa. Saat organisasi tersebut mengalami keterbatasan, termasuk ketiadaan sopir ambulans karena kendala pendanaan dan sebagian pengurus yang telah lanjut usia, Aibda Raja Faisal menawarkan diri untuk membantu.
Sejak itulah ia menjadi pengemudi tetap mobil jenazah satu-satunya milik warga Desa Tarempa yang melayani hampir 20.000 jiwa masyarakat di Kecamatan Siantan, Siantan Tengah, dan Siantan Selatan. Dukungan juga datang dari pimpinan Polri. Setiap kali ada panggilan kemanusiaan, pimpinan di Polsek Siantan, Polres Kepulauan Anambas, hingga Polda Kepulauan Riau memberikan izin penuh. Hal ini karena yang dilakukan Aibda Raja Faisal sejalan dengan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Atas dedikasi dan loyalitas tersebut, pada peringatan Hari Kesadaran Nasional 2026, Aibda Raja Faisal Mushawir menerima penghargaan dari Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya di wilayah perbatasan NKRI yang jauh dari pusat perhatian. Dari Polda Riau, melaporkan untuk Polri TV. Suasana ngabuburit di kawasan alun-alun Pancasila Kebumen dilaksanakan oleh Polres Kebumen. Sejumlah personel kepolisian membagikan takjil kepada masyarakat yang tengah menunggu waktu berbuka puasa. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Kebumen AKBP Putu Bagus Krisna Purnama bersama para pejabat utama. Pembagian takjil juga melibatkan insan pers serta pegiat media sosial yang turut membantu distribusi, sekaligus menyebarkan informasi kegiatan kepada masyarakat luas. Selain makanan ringan untuk berbuka, Polres Kebumen menyisipkan pembagian brosur berisi tips aman berkendara dan jadwal imsakiah Ramadan. Edukasi tersebut diberikan untuk mengingatkan masyarakat agar tetap tertib dan waspada terhadap gangguan Kamtibmas di bulan Ramadan. Laksanakan pembagian takjil kepada masyarakat Kebumen yang kita laksanakan di alun-alun Pancasila Kebumen. Untuk takjil sendiri yang kita bagikan hari ini kurang lebih 1.000. Terlihat di sini masyarakat sangat antusias dalam pembagian takjil. Untuk kegiatan ini kita laksanakan setiap hari sampai selesainya bulan Ramadan. Kapolres Kebumen AKBP Putu Bagus Krisna Purnama mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat selama Ramadan. Ia menjelaskan, pembagian takjil membantu warga yang masih berada di perjalanan agar dapat berbuka tepat waktu. Sementara itu, pembagian brosur keselamatan berkendara dan pesan Kamtibmas menjadi langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan dan kecelakaan lalu lintas. Dari Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.